Dengan adanya sosial media UPNVJ Parkir, kita bisa ngelihat di sana beberapa perilaku orang-orang yang kurang tata tertib dan juga emang banyak banget yang parkir sembarangan. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang bikin yang parkiran di UPNVJ itu nggak efektif. Kalau kenyamanan sih menurut gua masih kurang ya. Ya karena itu lahan parkirnya masih dikit. Jadi masih banyak orang yang nggak dapat parkir itu kalau ada jam siang gitu. Yang pasti saya akan kesel ya, karena seharusnya saya sebagai mahasiswa mendapatkan fasilitas sesuai dengan harga UKT yang sudah saya bayar. Harusnya saya bisa mendapatkan lahan parkir di dalam kampus, jadi saya tidak perlu berjalan jauh lagi untuk masuk ke area kampus, karena seharusnya itu sudah menjadi apa yang saya dapatkan gitu. Jujur itu nyebelin banget karena pernah beberapa kali juga dapetnya yang di luar kampus dan itu harus jalannya lumayan. Udah gitu pohon lap itu kan panas banget ya, jadi gimana gitu, bad mood banget selama perjalanan gitu. Jujur ya, misalnya deh, kita tuh kalau mau parkir dan di jam siang itu tuh 10-20 menit baru dapat. Kenapa? Misalnya nih, gue kelas 9.40, terus kayak gue datang jam 9 emang buat biar cepet-cepet datang jam 9 biar cepet-cepet dapat ke kelas, tapi gue harus parkir dulu 10-20 menit, jadi kan agak lama, menghambat belajar gue ke kelas buat kayak baca-baca buku dulu gitu kan. Kalau misalnya nggak dapet parkiran di kampus, pasti harus nyari parkiran di luar ya. Misal kos gue nggak open nih untuk naruh motor, gue pasti nyari di sekitaran sini kayak di Indomaret atau di rumah sakit sebelah. Itu tuh paling kayak hampir 20 menit sampai 30 ya, tergantung rush hour juga, jam-jam sibuk, jam siang. Kalau buat saya sih yang orangnya mepet-mepet mendingan naik motor, jadi bisa kontrol sendiri kayak perjalanannya tuh gimana. Kalau misalnya kereta kan juga harus nunggu atau apa, jadi ya udah sih emang risiko aja pilihan saya buat milih naik motor, jadi lebih efisien juga, lebih cepat sih menurut saya. Karena udah tahu bakal susah nyari parkiran, jadinya bakal diganti ke Transjakarta. Tapi itu pun harus effort lagi, dengan dari rumah tuh berangkat tuh jadi 2 jam, biasanya cuma sejam atau 30 menit doang dari rumah jadi 2 jam. Jadi kan lama ya, lama banget gitu. Kalau ini mungkin semua orang bakal ngomongnya sama, yang pasti lahan sih. Lahan harus digedein sih kalau kata gue. Baik, mungkin ya kalau dari pihak kampus mungkin bisa cari lahan yang lebih luas lagi atau mungkin dekat kampus, entah di mana. Menurut saya harus ada manajemen yang baik, terutama dalam fasilitas ya, karena bagaimanapun juga kita mahasiswa itu menuntut agar fasilitas itu terpenuhi. Ini hal wajar, hal yang sangat basic parkiran tuh. Kita nggak nuntut yang mewah-mewah, tetapi kita nuntut ketersediaan lahan parkir, dan itu harus segera diselesaikan, karena kalau tidak itu akan mengganggu proses belajar kita. Kalau misalnya saran gue, mungkin bisa dibikin atau dibangun tempat parkiran yang di luar, tapi khusus mahasiswa UPN. Jadi kayak di luar, cuman itu mahasiswa UPN yang bisa parkir di situ, yang nggak jauh dari kampus. Kayak cari lahan lah di sekitar sini. Mengkoordinasikannya agar posisi-posisi parkirnya lebih sesuai, lebih rapi, jadi lebih muat banyak mobil atau motor lagi ke depannya. Dan koordinasi dengan satu grup, misalnya sini penuh, koordinasi sama orang belakang, FIK gitu. Misalnya zona penuh baru dilemparin ke BSKB-an, kafe gitu. Kalau itu sih yang nyulitin pas paralel, pecistang itu sih yang paling sulit ya. Kalau selainnya enggak sih. Kalau soalnya kan kalau dosen, karyawan parkir di area yang ditentuin ya. Jadi sebenarnya bukan pengelolaan yang efektif atau tidak efektif, justru permasalahan utamanya adalah di lahan. Kalau dari sisi kampusnya lahannya terbatas, ya kan. Saya nggak berani menjawab efektif atau tidak efektif dari sisi ketersediaannya, tapi mungkin lebih kepada keamanan. Nah, kita nih belum bicara keamanan nih, dari sisi tempat aja udah masalah gitu, kurang gitu kan. Masalah parkir setahu saya belum pernah ada yang bilang sih, mungkin ada ya, tapi nggak bilang gitu. Karena Pak susah nyari parkir. Tapi saya memang pernah mau keluar itu, saya butuh waktu setengah jam karena mobil saya di dalam, terus banyak parkir paralel segala macam. Orang yang nggak ada, kuncinya nggak dititipin, gitu kan, sehingga
saya sulit Keluar. keluar. Iya. Akhirnya saya pulangnya baru malam, ya. Maghrib baru bisa pulang, nungguin yang itu Ayo. pulang dulu. Nah ini memang agak merepotkan. Mungkin ada, tapi saya belum tahu. Gitu. Yang pasti apu itu salah satunya, salah satu solusinya sebetulnya. Itu, jadi kadang tuh mau parkir bawa motor yang istilahnya gampang di parkir itu sulit. Karena kendalanya sebenarnya kendala lahan. Ada permasalahan atau solusinya yang paling jangka pendek adalah tadi dibikin hybrid. Ya. Namun saya nggak tahu kebijakan pimpinan di tingkat rektorat apakah hal itu mungkin atau tidak, saya tidak paham gitu ya. Tapi waktu 2022 yang saya lihat itu cukup efektif. Ya. Cukup teratasi lah Betul, dikit. teratasi. Kalau untuk gue sendiri harapannya sih semoga apa sih kayak tempat parkir di lingkungan kampus itu tuh jadi makin luas dan juga saran-saran dari kita tuh diterima ya dengan baik oleh kampus. Oke, kalau dari gua pesannya semangat buat kelompok PJBL ini. Semoga buat kedepannya parkiran di UPN PJ makin baik. Terus juga kekurangan-kekurangan yang ada di parkiran juga cepat dibenahi oleh pihak kampus. Bagus sih dengan adanya lu meneliti parkir, apalagi kan sekarang kan parkir di kampus ini susah banget ya. Mudah-mudahan dengan adanya lu neliti itu bisa didengar sama pihak kampus gitu, bisa langsung diatasi ataupun dibuat lahan baru gitu. Bagus sih menurut lo judul yang lu ambil. Siap, thank you ya Bang ya. Oke, thank you ya. Hai, kenalin gue Ala dari kelompok 9 PJBL. Sebelumnya gue izin wawancara dengan siapa? Rasya Puturbastio dari Prodi D3 Akuntansi. Lu tahu nggak sih kalau misalkan di kampus kita itu ada koperasi? Jujur, gue baru dengar sekarang operasi. Lihat nih kan banner kelompok gua. Setelah adanya spanduk koperasi itu, lu jadi lebih tahu tentang koperasi kampus nggak? Mungkin kalau misalkan dari situ ya, gue ngerasa mungkin jadi tertarik lah, jadi pengen masuk ke koperasi gitu. Iya, ada apa sih gitu. Terus menurut lu spanduknya itu menarik dan jelas nggak sih dari segi desain dan
isi penjelasannya? Wah, kalau dari segi desain udah bagus sih, penjelasannya juga bagus. Cuma mungkin kurang gede aja ya. Soalnya kecil banget, di atas itu nggak kelihatan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, apakah setelah lihat spanduknya lu jadi tertarik buat mampir atau tahu lebih banyak lagi tentang koperasi? Wah, pengen sih jujur, karena gue juga nggak pernah tahu di koperasi itu isinya apa. Terus juga selain denger kalau misalnya di UPN tuh ternyata ada koperasi, jadi gue jadi pengen masuk gitu, penasaran sama isinya ada apa aja. Oke, sekian pertanyaan dari gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Ratu Alena Sbukti, perwakilan dari kelompok 9 PJBL FEB. Hari ini saya akan mewawancari Ibu Lili selaku sebagai pengelola koperasi di UPN Veteran Jakarta. Menurut Ibu, ada nggak peningkatan kayak mahasiswa tuh mulai kesini, mulai berkoperasi semenjak kita memasang banner sama menyebar brosur? Kalau ini memang karena terbatasan, kita belum tahu gitu, sebenarnya maunya mahasiswa itu koperasi ada apa gitu. Dan sebenarnya karena koperasi itu sebagai apa ya, penyedia untuk kantin dan kantin untuk mahasiswa. Pertanyaan kedua, secara keseluruhan bagaimana kepuasan Ibu dengan program PKM dan banner yang kami buat ini? Kira kepuasan sih cukup gitu ya, untuk hanya saya kemarin karena Ibu nggak dikasih ya hasil yang dikirim ke teman-temannya, hasilnya itu seperti apa, nah, dikasih Ibu gitu, jadi Ibu bisa follow up dengan itu. Dan pertanyaan terakhir, apa saran Ibu untuk perbaikan atau program promosi koperasi yang berdepannya? Program promosi, kemudian kan mahasiswa sudah mendukung program koperasi nih untuk memberikan kepada mahasiswa, gitu ya. Nah sekarang coba dibikinlah suatu promosi, tapi itu pertanyaan, pertanyaan kepada mahasiswa, apa yang ingin disediakan atau dilengkapi di koperasi ditinjau dari kebutuhan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Azria Putri. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 9 BJBL yang akan mewawancarai Bu Lili sebagai Ketua Koperasi UPN Veteran Jakarta. Untuk menyediakan buku yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Kalau menurut Ibu 1 sampai 5 ya mungkin sudah mencapai 3 atau 4. Kemudian dari mana biasanya mahasiswa mengetahui keberadaan koperasi ini? Kalau apa itu mengetahui, saya kira karena memang kantin itu juga koperasi yang mengelola, dan kemudian keberadaan dari koperasi itu juga berada di lingkungan kantin, dan juga sudah ada spanduknya ya bahwa ini adalah koperasi. Kemudian apa kendala terbesar yang Ibu rasakan dalam menarik minat mahasiswa untuk berkunjung ke koperasi? Karena memang koperasi itu ada keterbatasan dan koperasi punya ujung tombak orang kantin, sehingga memang koperasi lebih ke fokus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh kantin, dan kantin tersebut dibutuhkan oleh mahasiswa. Iya, berarti mahasiswa itu kurang mengenal koperasi karena mereka hanya mengetahui kantin dan mereka tidak tahu kalau misalnya koperasi itu berada di balik kantin ini. Menurut Ibu, apa harapan Ibu dengan dipasangnya banner promosi baru? Ya, itu mahasiswa ya, lebih tahu koperasi, manfaat koperasi, termasuk apa saja koperasi. Kan? Ibu, terima kasih. Pertanyaan dari saya cukup sekian. Terima kasih Ibu atas waktu jawabannya. Sama-sama.